Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gunawan, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai siklus pendanaan, investasi, dan saldo kas. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai audit siklus pendanaan. Yang pertama itu ada risiko pengendalian. Di sini sertifikat saham dikelola sendiri oleh PT Dividi Bajakan. Aktivitas pengendaliannya, kontrol akses, dan perlindungan fisik. Evaluasinya sebaiknya sertifikat saham disimpan dan dikelola oleh pihak yang memiliki integritas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian dan meminimalisir risiko baik bagi perusahaan maupun investor. Yang kedua, sertifikat saham disimpan di lemari besi yang bebas banjir dengan akses hanya direktur utama. Aktivitas pengendalian, kontrol akses, dan perlindungan fisik. Evaluasi, ketika perusahaan menyimpan sertifikat saham, sebaiknya akses tersebut juga dimiliki oleh pihak dewan direksi agar pengendalian dan pengawasan lebih efektif. Kemudian ada risiko bawaannya. Karakteristik dari akuntan dapat meningkatkan risiko kinerja buruk dan mengurangi keefektifan dari pengendalian internal yang ada. Selanjutnya, untuk program auditnya, PT Dividi Bajakan dibuat oleh Budi dan diperiksa oleh Putu. Pertama itu ada prosedur awal, di mana memperoleh pemahaman atau bisnis dan industri, serta menentukan. Yang pertama ada signifikansi dari berbagai sumber pembiayaan, keterangan tidak ada temuan. Kedua, pendorong ekonomi utama yang mempengaruhi kebutuhan entitas akan pembiayaan dan kemampuannya untuk memenuhi biaya hutang terhadap ekuitas. Keterangan tidak ada temuan. Selanjutnya, standar industri, sejauh mana industri tersebut menggunakan pembiayaan dengan hutang dan ekuitas serta dampak hutang terhadap laba. Keterangan tidak ada temuan. Yang kedua, melaksanakan prosedur awal atas saldo dan catatan aktiva tetap yang akan mendapatkan pengujian lebih lanjut. Yang pertama ada menelusuri saldo awal akun hutang jangka panjang ke kertas kerja tahun sebelumnya. Keterangan tidak ada temuan. Kedua, mereview aktivitas di semua akun hutang jangka panjang dan akun-akun laporan laba rugi yang berkaitan serta menyelidiki ayat jurnal yang tampak tidak biasa dari segi jumlah atau sumbernya. Keterangan, terdapat selisih pencatatan pada beban bunga sebesar Rp216.565.600. Yang ketiga, mendapatkan schedule hutang jangka panjang yang disiapkan klien dan menentukan bahwa hal itu secara akurat merupakan catatan akuntansi mendasar yang disiapkan dari entitas. Keterangan tidak ada temuan. Yang pertama, melakukan footing dan cross footing schedule serta merekonsiliasi totalnya dengan saldo buku tambahan dan buku besar yang berkaitan. Keterangan tidak ada temuan. Yang kedua, menguji kecocokan pos-pos pada schedule dengan ayat jurnal dalam akun buku tambahan dan buku besar yang berkaitan. Keterangan, terdapat ketidakcocokan antara schedule dengan catatan di buku besar beban bunga. Kemudian selanjutnya melakukan prosedur analitis. Yang pertama ada menganalisis hasil-hasil rasio dibandingkan dengan ekspektasi berdasarkan data tahun sebelumnya, anggaran industri, dan data lainnya. Keterangan tidak ada temuan. Yang kedua, menghitung rasio-rasio. Yang pertama ada rasio arus kas bebas untuk cash flow. Asumsi sudah dilakukan perhitungan dan tidak ada temuan. Selanjutnya, hutang berbunga terhadap total aktiva, rasionya sebesar 0,08394. Yang ketiga ada rasio ekuitas pemegang saham terhadap total aktiva sebesar 1,23013. Yang keempat ada pengembalian atas ekuitas saham biasa
rasionya sebesar 0,08597. Yang kelima ada menghitung berapa kali bunga dihasilkan. Asumsi sudah dilakukan perhitungan dan tidak ada temuan. Yang terakhir, beban bunga terhadap hutang berbunga. Asumsi sudah dilakukan perhitungan dan tidak ada temuan. Yang ketiga ada menganalisis hasil-hasil rasio dalam hubungannya dengan ekspektasi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, data industri, jumlah yang dianggarkan, dan data lainnya. Keterangan tidak ada temuan. Selanjutnya ada pengujian rinci transaksi. Memvouching ayat jurnal dalam akun hutang jangka panjang dan akun-akun laporan laba rugi yang berkaitan. Keterangan, terdapat penambahan saldo hutang jangka panjang karena penerbitan obligasi. Kemudian ada pengujian rinci saldo. Yang pertama ada mereview otorisasi dan kontrak hutang jangka panjang. Keterangan tidak ada temuan. Yang kedua, mengkonfirmasi hutang dengan pemberi pinjaman dan perwalian obligasi. Keterangan tidak ada temuan. Yang ketiga, menghitung kembali beban bunga. Keterangan, terdapat selisih pencatatan pada beban bunga sebesar Rp216.565.600. Yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan dengan membandingkan penyajian laporan dengan SAK. Yang pertama ada menentukan bahwa saldo hutang jangka panjang telah diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan tepat dalam laporan keuangan. Keterangan tidak ada temuan. Yang terakhir ada menentukan kelayakan pengungkapan mengenai semua syarat, perjanjian, komitmen, dan menentukan dan ketentuan penarikan yang berkaitan dengan hutang jangka panjang. Tidak ada temuan. Untuk rasio hutang berbunga terhadap total aktiva itu dihitung dari total hutang berbunga sebesar 4.259.000.000 dibagi dengan 50.736.790.000. Dapatkan hasil sebesar 0,08394. Untuk rasio ekuitas pemegang saham terhadap total aktiva itu dihitung dari total ekuitas pemegang saham sebesar 62.412.790.000 dibagi dengan 50.736.790.000, mendapatkan hasil 1,23013. Dan yang terakhir untuk pengembalian atas ekuitas saham biasa, rumusnya laba bersih dibagi dengan modal saham biasa itu mendapatkan hasil sebesar 0,08597. Selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan hasil audit kami terhadap neraca saldo 31 Desember 2006. Menurut kami terdapat beberapa penyesuaian ataupun perubahan pada neraca saldo per 31 Desember 2006. Perubahan yang pertama terdapat pada besaran saldo kas di bank. Menurut kelompok kami terdapat penambahan besaran saldo kas di bank sebesar 2.863.980.000. Perhitungan detailnya tergambar dalam AJP 02, AJP 03, dan AJP 04. Kemudian perubahan yang kedua terdapat pada hutang jangka panjang, di mana hutang jangka panjang bertambah sebanyak 971.380.000 dan 16.566.600 rupiah, menjadikan besaran saldo hutang jangka panjang sebesar 3.987.945.600 rupiah. Perhitungan detailnya terdapat pada
AJP 04 dan AJP 05. Kemudian perubahan ketiga terdapat pada modal saham, di mana modal saham setelah kami lakukan rekalkulasi terjadi penyesuaian pada besaran jumlahnya, di mana modal saham per 2006 berkurang sebesar 1 miliar sehingga menjadikan saldo 2006 sebanyak 32 miliar. Dan juga perubahan selanjutnya terjadi pada agio saham, di mana terdapat pengakuan agio saham sebesar 1 miliar yang menjadikan besaran dari agio saham menjadi 1 miliar. Untuk perhitungan pada perubahan modal saham dan agio saham tergambar pada AJP 04, 05, dan AJP 02. Selanjutnya adalah audit terkait dengan laba rugi. Pada laba rugi ini hanya kami melakukan satu perubahan, yaitu pada besaran beban bunga, di mana menurut kelompok kami beban bunga mengalami perubahan atau penambahan sebesar 100 juta dan 116.565.600 rupiah, yang menjadikan besaran beban bunga menjadi 466.565.600 rupiah. Data perhitungannya tergambar pada AJP 01 dan AJP 05. Selanjutnya adalah utang jangka panjang, di mana perusahaan memiliki utang jangka panjang dua buah. Yang pertama itu memiliki pokok 7,5 miliar, dan yang kedua itu memiliki pokok 1 miliar. Untuk pokok 7,5 miliar itu memiliki bunga 10% dari saldo belum terbayar. Kemudian UJP yang kedua itu punya 15% dari saldo belum terbayar. Kemudian ini adalah schedule pembayaran utang yang telah kelompok kami buat. Selanjutnya, perusahaan melakukan skema pendanaan dengan menerbitkan obligasi konversian dengan nilai nominal 1 miliar selama 3 tahun dengan bunga sebesar 10% dan bunga pasar sebesar 12%. Nah, untuk itu kami melakukan penghitungan nilai sekarang dari obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan ditemukan nilainya sebesar 971.380.000. Nah, selanjutnya untuk jurnal penyesuaiannya ini, untuk mencatat beban bunga yang belum diakui oleh perusahaan, kami mencatatnya dengan mendebit beban bunga sebesar 100 juta dan utang bunga dikredit sebesar 100 juta. Kemudian untuk jurnal penjualan saham referen, karena nilai nominal yang diterbitkan perusahaan itu sebesar 1 juta dan kemudian terjual di pasar sebesar 1.500.000, maka perusahaan mendapatkan kas 3 juta dengan modal saham dikredit sebesar 2 juta dan sisanya sebagai agio saham sebesar 1 juta. Dan kemudian perusahaan seharusnya mencatat hutang jangka panjang dan hutang bunga di debit sebesar 500 juta dan 250 juta, dan kemudian mengkredit kas sebesar 750 juta. Selanjutnya, karena telah menerbitkan obligasi tadi, perusahaan mendapatkan pendanaan sebesar 971.380.000 dengan mendebit kas dan mengkredit hutang jangka panjang sebesar 971.380.000. Nah, karena penerbitan obligasi tadi juga perusahaan harus mencatat bunga yang masih harus dibayar dengan mendebit beban bunga 116.565.600 dan kemudian mendebit kas 100, maksud saya mengkredit kas sebesar 100 juta dan mendebit utang jangka panjang sebesar 16.565.600. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai audit siklus investasi dan saldo kas. Yang pertama untuk risiko pengendalian. Yang pertama ada pemisahan tugas penerimaan dan pencatatan. Evaluasi adanya pemisahan tugas sudah cukup baik bagi sistem pengendalian.
Yang kedua, rekonsiliasi dan inspeksi kas. Evaluasi kegiatan pengendalian kas sudah cukup baik. Yang ketiga, otorisasi investasi jangka pendek. Otorisasi investasi sebaiknya sampai pada tingkat direktur yang bersangkutan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai program auditnya. Di sini ada program audit PT Gugun Media dibuat oleh Budi dan diperiksa oleh Putu. Yang pertama ada prosedur audit awal, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri dan menentukan yang pertama signifikansi saldo kas dan transaksi bagi entitas. Keterangan tidak ada temuan. Yang kedua, kebijakan entitas untuk meramalkan saldo kas dan investasi saldo kas surplus. Tidak ada temuan. Yang kedua, melakukan prosedur awal atas saldo kas dan pencatatan yang akan diuji lebih lanjut. Melacak saldo awal untuk kas di tangan dan di bank ke kertas kerja tahun sebelumnya. Tidak ada temuan. Meninjau aktivitas di akun buku besar untuk kas dan menyelidiki entry yang tampak tidak biasa dalam jumlah atau sumber. Tidak ada temuan. Selanjutnya mendapatkan dari klien schedule kas di tangan dan di bank, memverifikasi keakuratan matematis dan menentukan kesepakatan dengan buku besar. Keterangan tidak ada temuan. Selanjutnya, untuk prosedur analitisnya, yang pertama membandingkan saldo kas dengan jumlah yang dianggarkan, saldo tahun sebelumnya, atau jumlah yang diharapkan lainnya. Asumsi sudah dilakukan dan tidak terdapat temuan. Yang kedua, menghitung uang tunai sebagai persen dari aset lancar dan membandingkannya dengan ekspektasi. Asumsi sudah dilakukan dan tidak terdapat temuan. Berikutnya, pengujian rinci transaksi, itu melakukan uji cut-off saldo kas. Memperhatikan bahwa semua kas yang diterima melalui penutupan bisnis pada hari terakhir tahun fiskal, termasuk dalam kas di tangan atau deposito dalam perjalanan, dan tidak ada tanda terima dari periode berikutnya yang disertakan. Keterangan terdapat selisih pencatatan kas di Bank BCA sebesar 3.340.000 dan kas di tangan sebesar 720.000. Meninjau dokumentasi seperti ringkasan kas harian, duplikat slip setoran, dan laporan bank yang mencakup beberapa hari sebelum dan setelah tanggal berakhir tahun untuk menentukan batas waktu yang tepat. Ini tidak ada temuan. Selanjutnya mengamati cek terakhir yang dikeluarkan dan dikirimkan pada hari kerja terakhir tahun fiskal dan lacak ke catatan akuntansi untuk menentukan keakuratan batas pencairan. Tidak ada temuan. Yang keempat, membandingkan tanggal cek yang diterbitkan selama beberapa hari sebelum dan setelah tanggal akhir tahun dengan tanggal pencatatan cek untuk menentukan batas waktu yang tepat. Keterangan tidak ada temuan. Selanjutnya melacak transfer bank selama beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal akhir tahun untuk menentukan bahwa setiap transfer bank sebagai pembayaran dan tanda terima dalam periode akuntansi yang sama dan tercermin dengan benar dalam rekonsiliasi bank jika berlaku. Keterangan tidak ada temuan. Selanjutnya menyiapkan bukti uang tunai untuk setiap rekening yang tidak dapat direkonsiliasi entitas atau yang beresiko tinggi telah terjadi transaksi penipuan. Keterangan tidak ada temuan. Selanjutnya pengujian rinci saldo. Yang pertama ada menghitung kas yang tidak disimpan dan menentukan bahwa jumlah tersebut dimasukkan ke dalam saldo kas. Keterangan tidak ada temuan. Yang kedua, mengkonfirmasi setoran bank dan saldo pinjaman dengan bank. Di sini keterangan tidak terdapat balasan konfirmasi dari Bank ABC. Selanjutnya, mengkonfirmasi pengaturan lain dengan bank seperti jalur kredit,
perjanjian saldo kompensasi, dan jaminan pinjaman atau pihak lain. Tidak ada temuan. Selanjutnya memperoleh, memindai, meninjau, dan menyiapkan rekonsiliasi rekening bank yang sesuai. Keterangan terdapat selisih pencatatan kas di Bank BCA sebesar 3.340.000. Selanjutnya, mendapatkan dan menggunakan laporan bank cut-off untuk memverifikasi item rekonsiliasi bank, mendeteksi cek yang tidak tercatat yang telah disetujui bank, dan mencari bukti window dressing. Keterangan tidak ada temuan. Yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan. Membandingkan presentasi laporan dengan SAK. Yang pertama, menentukan bahwa saldo kas diidentifikasi dan diklasifikasi dengan benar dalam laporan keuangan. Keterangan tidak ada temuan. Yang kedua, menentukan bahwa dana cerukan bank direklasifikasi sebagai kewajiban lancar. Keterangan tidak ada temuan. Yang ketiga, meminta keterangan dari manajemen, meninjau korespondensi dengan bank, dan meninjau catatan rapat Dewan Direksi untuk menentukan hal-hal yang memerlukan pengungkapan seperti jalur kredit, jaminan pinjaman, perjanjian kompensasi saldo, atau pembatasan lain pada saldo kas. Keterangan tidak ada temuan. Yang keempat, mengevaluasi kelengkapan penyajian dan pengungkapan kas dalam draft laporan keuangan untuk menentukan konfirmasi atas KABU dengan mengacu pada pengungkapan daftar periksa. Membaca pengungkapan dan secara independen mengevaluasi klasifikasi dan pemahamannya. Keterangan tidak ada temuan. Yang terakhir, membaca pengungkapan dan secara independen mengevaluasi klasifikasi dan pemahamannya. Keterangan tidak ada temuan. Selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan hasil audit kelompok kami untuk neraca saldo sebagian per 31 Desember 2006. Di mana menurut kelompok kami terdapat beberapa perubahan atau penyesuaian untuk neraca saldo. Itu yang pertama adalah penyesuaian terhadap besaran dari kas Bank BCA. Di mana menurut kelompok kami seharusnya saldo pada kas di Bank BCA sebesar 237.700.000, yang mana hal ini berkurang sebesar 3.340.000 dari besaran saldo kas per buku menurut klien. Perhitungan detailnya terdapat di AJP 01. Kemudian untuk kas di tangan terdapat pengeluaran sebesar 720.000 selama tahun 2006, sehingga pada akhir periode besaran kas di tangan sebesar 4.280.000. Karena kan perusahaan melakukan kebijakan kas kecil dana tetap, maka perusahaan wajib mengisi ulang kas kecil tersebut sama besarnya dengan pengeluarannya, sehingga pada akhir periode 2006 kas kecil tersebut memiliki jumlah yang sama dengan jumlah yang sama pada tahun 2005 sebesar 5 juta. Kemudian terkait dengan investasi deposit luar negeri. Menurut kelompok kami, besaran investasi deposit luar negeri seharusnya sebesar Rp4.244.817. Angka ini kami peroleh setelah mengkonversi deposit luar negeri dalam satuan won ke rupiah. Perhitungan detailnya terdapat pada AJP 03. Untuk laporan laba rugi, menurut kelompok kami terdapat penyesuaian ataupun perubahan. Selanjutnya adalah konfirmasi. Ini adalah konfirmasi untuk Bank ABC yang kami buat, namun karena Bank ABC tidak memberikan balasan, maka kami bisa memberikan ataupun mengirimkan konfirmasi kedua guna berusaha untuk memperoleh informasi yang kami inginkan. Kemudian adalah konfirmasi untuk Bank BCA, dan dari Bank BCA memberikan informasi tambahan yang menyebutkan terdapat deposit pokok dan besaran bunga dengan besaran atau nominal sebagai berikut atau yang tercantum di sini.
Kemudian terkait dengan rekonsiliasi bank. Menurut kelompok kami, saldo kas di bank BCA seharusnya 237.700.000. Angka ini kami peroleh dengan melakukan perhitungan dengan menambahkan kas awal periode 2005 sebanyak 215.300.000, kemudian ditambah dengan daftar cek 2007 sebesar 86 juta, pendapatan bunga 6.540.000, pendapatan investasi sebanyak 6.280.000, kemudian kami kurangkan dengan daftar cek keluar tahun 2006 sebesar 72.500.000, kemudian saham 3.200.000, dan pengisian kas kecil sebanyak 720.000, sehingga menghasilkan total saldo kas sebesar 237.700.000 rupiah. Dan ini adalah rekonsiliasi untuk Bank ABC, di mana saldo bank 31 Desember 2006 sebesar 75 juta, setoran dalam perjalanan 50 juta, sehingga saldo buku per 31 Desember 2006 sebesar 225 juta. Selanjutnya terdapat investasi deposito luar negeri di mata uang won dengan total nilai sebesar 444.530. Kemudian kami konversikan investasi deposito luar negeri di mata uang won tersebut ke dalam rupiah dengan kurs di tahun 2006 sebesar 1 won sama dengan 9,549 rupiah. Maka ditemukan total investasi deposit luar negeri dalam mata uang rupiah sebesar 4.244.817. Kemudian mengenai penggunaan kas di tangan oleh perusahaan dengan saldo pada 2005 yaitu sebesar 5 juta dikurangi dengan penggunaan kas di tangan untuk biaya perbaikan di bengkel gareng sebesar 320.000 dan toko-toko sebesar 400.000, maka ditemukan total nilai uang kas di tangan sebesar 4.280.000, dan kemudian adanya kekurangan di saldo di 2006 yaitu sebesar 720.000. Nah, untuk jurnal penggunaan biaya perbaikan, maksud saya penggunaan uang kas di tangan yaitu untuk biaya perbaikan bengkel gareng, maka kami mendapatkan biaya perbaikan bengkel gareng 320.000 dan toko-toko 400.000 dan mengkredit kas di tangan sebesar 720.000. Karena perusahaan menerapkan metode impres atau dana tetap, maka kami juga menambahkan kas di tangan pada akhir periode dengan menjurnal atau mencatatnya dengan kas di tangan sebesar 720.000 dan mengkredit biaya perbaikan bengkel gareng sebesar 320.000 dan toko-toko 400.000. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya, karena terdapat selisih kas di Bank BCA, maka kami mendebit selisih kas Bank BCA sebesar 3.340.000 dan kas di Bank BCA 3.340.000. Nah, untuk jurnal penggunaan kas di tangan yaitu biaya perbaikan bengkel gareng sebesar 320.000 dan toko-toko 400.000, dan kemudian mengkredit kas di tangan sebesar 720.000. Nah, karena adanya unrealized loss investment yaitu di investasi deposito luar negeri itu tadi, maka kami mencatatnya unrealized loss di debit sebesar 205.755.183 dan mengkredit fair value adjustment sebesar 205.755.000
183. Nah, kemudian untuk soal mengenai opini audit, bagaimana ketika manajemen menolak penyesuaian yang Anda ajukan, maka opini apa yang akan kita keluarkan. Nah, apabila manajemen menolak penyesuaian, maka kita mengeluarkan opini tidak wajar dikarenakan terdapat kesalahan pada penyajian laporan keuangan yang masih harus disesuaikan, akan tetapi perusahaan menolak untuk melakukannya. Yang kedua, bagaimana apabila manajemen menerima semua penyesuaian yang Anda ajukan. Nah, untuk karena perusahaan menerima semua penyesuaian yang diajukan oleh auditor, maka kami mengeluarkan opini yaitu wajar dengan pengecualian, karena dengan melakukan penyesuaian itu, maka masih terdapat kesalahan pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, jika manajemen hanya menerima penyesuaian dengan jumlah yang paling besar saja, apa opini audit yang Anda keluarkan? Untuk penyesuaian dengan jumlah yang paling besar ini, kami mengasumsikan karena jumlah yang paling besar ini menyebabkan atau mempengaruhi going concern yang dimiliki oleh perusahaan, maka kami mengeluarkan opini audit yaitu wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.